Cukup, cukup Om. Tenang ya. Syekh Khatam Ar-Rasyid. Beliau bukan asli orang Bangka. Beliau datang dari tempat yang jauh, datang ke negeri kita ini, ke tempat kita ini. Apa yang mendorong beliau mau melakukan itu? Apakah karena dorongan mencari kekayaan? Apakah karena harta duniawi? Kalau seandainya itu yang dicari, maka tidak akan sampai ajaran agama Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada kita. Maka yang mendorong beliau untuk datang ke sini, itulah keikhlasan, itulah jiwa yang mendorong beliau untuk mengajarkan ajaran agama hingga sampai kepada kita. Maka kalau tadi ada usulan untuk mendirikan pesantren, maka ruh keikhlasan seorang Syekh Khatam Ar-Rasyid ini dulu yang harus ditemukan. Bukan untuk mencari harta kekayaan, bukan untuk mencari keduniawian, tapi betul-betul menegakkan kalimat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hadirin rahimakumullah. Dulu sebelum Islam datang, di Madinah ada dua suku, suku Khazraj dengan suku Aus. Ketika Islam datang, dua suku yang sebelumnya sering berperang, sering berkelahi, sering menumpahkan darah ini bisa didamaikan. Ajaran Islam mengajarkan tentang kedamaian, mengajarkan tentang persaudaraan. Tetapi suatu ketika dalam sebuah majlis berkumpul di sana para tokoh Khazraj, para tokoh Aus. Dan di sana ada seorang Yahudi. Yahudi ini tidak mau melihat kedamaian yang terjadi antara suku Khazraj dengan Aus, kalangan Bani Ansar. Lalu dia mengucapkan syair-syair lama yang biasa diucapkan ketika terjadi pertumpahan darah antara dua suku ini.
satu, lalu terpancinglah amarah kedua suku itu. Sampai akhirnya apa? As-silah, semuanya siap mau berperang. Ketika itu turunlah ayat Al-Quran, ya ayyuhallazina amanu in tuti'u fariqam minal ladzina utul kitab yaruddukum ba'da imanikum kafirin. Hai orang-orang yang beriman, kalau kalian dengarkan itu hasutan, provokasi dari orang-orang ahli kitab, kalian akan balik lagi menjadi orang kafir. Maka api permusuhan yang sudah tersulut, sudah terprovokasi itu hilang seketika. Dari sini hadirin rahimakumullah, yang ingin kita ambil apa sebetulnya manfaatnya, faedahnya, pelajarannya, bahwa Al-Quran itu adalah solusi bagi kehidupan. Bahwa ajaran agama itu bukan ritual saja, bukan hanya sekedar sholat, bukan hanya sekedar baca Quran, tapi isi Al-Quran, isi ajaran agama itu adalah solusi bagi kehidupan kita. Hadirin rahimakumullah, dulu kebiasaan orang Yahudi kalau perempuannya haid itu tidak boleh ikut makan bersama, tidak boleh ikut minum bersama, bahkan dikeluarkan dari rumah. Dan di antara kaum muslimin pada waktu itu ada yang mengikuti kebiasaan itu, sehingga kaum wanita muslimin yang pada waktu itu di dalam perasaan dirinya mengalami keguncangan, didiskriminasikan, direndahkan kedudukannya daripada kaum pria. Lalu datanglah ayat Al-Quran, wa yas'alunaka 'anil mahid qul huwa azan fa'tazilun nisaa fil mahid. Di dalam ayat ini diajarkan bahwa tidak perlu menjauhi perempuan yang haid sampai sedemikian rupa mengikuti apa yang dilakukan oleh orang Yahudi, tapi hanya saja tidak boleh melakukan hubungan suami istri, hanya itu saja. Maka kembalilah derajat kaum wanita di kalangan umat Islam. Ini contoh yang kedua, bahwa ajaran agama adalah solusi bagi kehidupan kita, bukan hanya sekedar ritual yang kita laksanakan tanpa kita hayati maknanya dan apa ajarannya untuk kehidupan kita. Contoh yang ketiga, hadirin rahimakumullah, sebelum terjadi pengharaman khamr, para sahabat sholat dalam keadaan mabuk, sehingga ketika membaca ayat keliru, qul ya ayyuhal kafirun na'budu ma ta'budun, kami menyembah apa yang kalian sembah. Itu artinya selesai sholat, sahabat yang ikut sholat sedih semuanya. Kenapa kami harus kembali menyembah apa yang disembah oleh orang-orang kafir? Artinya itu problem. Minum khamar problem, mabok problem. Maka turunlah ayat, ya ayyuhalladzina amanu la taqrabus shalah wa antum sukara. Orang beriman jangan mendekati sholat kalau lagi mabuk. Bacaannya salah, maknanya pun salah. Awalnya ke surga, jadinya masuk neraka. Maka hadirin rahimakumullah, ayat Al-Quran, ajaran agama kita ini bukan hanya sekedar ritual. Ini adalah solusi bagi kehidupan kita. Inilah jalan, inilah hidayah yang diturunkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala supaya kita hidup selamat di dunia dan di akhir. Lalu apakah kita ziarah ke sini ini adalah solusi? Bapak Ibu rahimakumullah, kalau seandainya kita mengikuti berita yang terjadi di dunia belahan sana, kita akan dapati bagaimana cara orang-orang sana menghapus identitas sebuah budaya dan peradaban. Salah satunya adalah peninggalan-peninggalan lamanya
bangunan-bangunan lamanya yang merupakan identitas budaya dan peradaban tersebut dihancurkan semua. Bahkan buku-bukunya, ajaran-ajarannya dilarang untuk dibaca. Lalu kemudian apa yang terjadi? Dibangunlah peradaban baru, dibangunlah bangunan-bangunan baru. Dan ketika bangunan baru yang dibikin, bangunan baru yang dibuat, maka identitas baru yang dipasang. Maka generasi-generasi yang selanjutnya tidak akan lagi mengenal, oh dulu ini budaya kami, oh ini dulu ini tradisi kami, oh ini dulu etika yang diajarkan oleh nenek moyang kami, ini yang diajarkan oleh para ulama kami. Maka kita datang ke sini, ini bukan hanya sekedar ziarah, ini mempertebal identitas kita, menurunkannya ke generasi kita yang selanjutnya, supaya identitas keagamaan kita tidak hilang, supaya ajaran yang diajarkan oleh para leluhur kita itu tetap meresap ke dalam diri kita sampai hari kiamat. Hadirin rahimakumullah, tadi kita sampaikan bahwa ajaran agama adalah solusi, bahwa banyak kejadian-kejadian yang terjadi di dalam masyarakat yang menyakiti masyarakat itu sendiri, menghancurkan masyarakat itu sendiri, dan agama datang sebagai solusi. Pertanyaan kita, adakah problem yang kita hadapi dalam masyarakat kita saat ini? Dan bisakah agama menjadi solusi? Atau bagaimana cara kita mencari solusi dari relung agama tersebut? Bapak Ibu rahimakumullah, kalau kita buka data berapa persen, ini kebetulan ada pihak pemerintah, berapa persen misalnya data anak-anak nikah dini gara-gara seks bebas? Berapa banyak anak-anak yang terpapar narkoba? Berapa banyak anak membangkang kepada orang tua? Bahkan kalau kita baca berita, orang tua membunuh anaknya, bayi yang dilempar. Berapa banyak? Itu problem kita. Coba kita perhatikan sekarang, generasi kita, anak-anak kita yang sekarang ini, dengan apa mereka dididik? Apa masih lekat dulu kebiasaan baik yang diajarkan oleh orang tua kita, sesepuh kita dulu pada anak-anak kita sekarang? Apa masih ada nilai adab sopan santun yang dulu ditanamkan oleh orang tua kita pada generasi sekarang? Apa itu sebabnya? Kenapa bisa begitu? Di mana letak kelengahan kita? Di mana letak kelalaian kita? Entah kita sebagai orang tua, entah kita sebagai guru, entah kita sebagai pejabat. Kullukum ra'in wa kullukum mas'ul an ra'iyati. Kalian semua pemimpin, kalian semua tanggung jawab terhadap apa yang kalian pimpin. Nanti kita semua ditanya. Maka bagaimana solusinya? Kita lihat gara-gara corona, kita semua, bahkan lembaga pendidikan dipaksa. Anak-anak harus belajar melalui internet, melalui dunia digitalisasi. Ketika lagi menikmati pelajaran, masuk iklan. Ketika nonton salat, masuk iklan. Nonton, masuk iklan. Maka perlahan-lahan pola pikir kita dibentuk. Perlahan-lahan pola pikir permisif terhadap budaya apapun yang masuk mulai terbentuk. Akhirnya ketika kita mendengar, oh ada berita, oh ada kejadian begini, oh biasa zaman sekarang, maka hilang amar ma'ruf nahi munkar. Kenapa? Karena pola pikir yang sudah terbentuk. Bapak Ibu rahimakumullah, biar kita tidak terlalu panjang, kalaulah pendidikan kita sudah disusupi sedemikian rupa,
maka kemana kita harus mendidik anak-anak kita? Kemarin kita sempat berbicara dengan beberapa rekan, sampai mengatakan ini masa kritis untuk anak-anak kita. Sebelum mereka terpapar oleh ajaran-ajaran yang datang dari luar. Bapak Ibu rahimakumullah, coba bayangkan, yang masuk kepada kita saat ini adalah bahwa anak-anak umur 17 tahun, 18 tahun harusnya sudah punya kebebasan sendiri. Mereka tidak boleh diatur oleh orang tuanya. Mereka harus hidup sendiri, mereka punya hak sendiri. Dan itu kemudian dicoba dituangkan dalam aturan kita. Bapak Ibu rahimakumullah, seorang pemikir Mesir, Abdul Wahab Al-Masiri, dia hidup di Amerika. Dia meneliti kehidupan kaum muda bahkan masyarakat di sana, budaya dan peradabannya. Mari kita bayangkan, anak 17, 18 tahun itu bukan masa matang. Itu masanya mencari jati diri. Masanya untuk mencoba segala hal. Entah itu yang baik, entah itu yang buruk. Kalau seandainya tidak ada yang menuntutnya, kemana arahnya nanti? Dan ketika generasi muda ini rusak, menyimpang, siapa lagi yang akan menegakkan budaya dan peradaban negara dan agama ke depan? Tidak ada lagi. Maka itulah yang menjadi tujuan mereka, rusak generasi muda ini. Jauhkan mereka dari nilai agama, jauhkan mereka dari identitasnya. Maka kemudian nanti kita akan mudah menguasainya, menguasai negaranya, menguasai seluruh. Ketika kita sudah kehilangan identitas, bahkan kita jadi bangga memiliki identitas yang lain.